Halo sahabat lestari, kali ini perjalananku dimulai kembali. Sebenarnya ini bukanlah honeymoon. Ini adalah pendakian pertamaku seusai menikah. Pendakian Gunung Merbabu via Tekelan. Sedikit info di sini, kali ini kami berangkat naik motor. Kami berangkat dari Jogja berlima. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 2 jam, akhirnya kami pun tiba. Dan ini dia, base camp pendakian Gunung Merbabu via Tekelan. Selepas registrasi, kami di briefing nih oleh orang-orang base camp. Ini berguna untuk pengetahuan kamu selama pendakian. Orang basecamp yang dikenal dengan Mas Cobro ini memberikan kita tentang info selama perjalanan dan letak-letak pos yang berada di jalur Merbabu via Tekelan. Cari sendiri, baru-baru ini ditemukan makam di sini. Ada 2, ya. Tapi semisal Anda mau ke sini aja, nggak usah terlalu dipikirin. Karena ini nyata buatan manusia ya. Karena nggak ada sejarahnya di sana itu ada makam. Dan ini juga baru beberapa tahun terakhir ini loh adanya. Terus mungkin itu udah paham. Area sakral ada di Watu Gugur sama Pas Ari atas. Jangan buang air kecil atau besar di area sini dan sini. Mending di sebelum atau sesudahnya nggak apa-apa ya. Terus yang pasti kita mendaki bukan cari musuh, jadi jangan asal pasang ranjau untuk yang lain. Ya. Jadi semisal mau diambil ya pohon dikit cari tempat yang tersembunyi, gali lubang. Untuk ukuran lubangnya Anda sendiri yang tahu berapa kapasitasnya. Terus tutup lagi mungkin kayak gitu. Terus yang pasti untuk sampah jangan lupa dibawa turun ya. Jangan untuk Merbabu Tekelan sendiri untuk saat ini masih menjadi jalur yang bersih dari sampah. Tapi juga mengucapkan terima kasih kepada pendaki-pendaki yang telah naik dengan kesadaran penuh tentang sampah ya. Diharapkan kami mohon bantuannya kepada Anda juga untuk besok pas turun ya tolong bawakan sampah sekecil apapun, minimal sampah pribadi. Karena jika setiap pendaki membawa sampah pribadinya maka hanya masalah puncak ya, karena puncak Merbabu tetap di situ. Semisal Anda hari ini gagal ke puncak, besok-besoknya lagi puncaknya masih di situ juga. Yang pasti kekompakan kalian aja yang dibutuhkan ya. Mungkin itu dari kami, karena pendakian hanya 2 hari 1 malam, sedangkan perjalanan kalian mungkin sudah lama di situ. Mungkin itu, terima kasih untuk waktunya dan mengucapkan semangat mendaki. Semoga pendakiannya menyenangkan, dapat pengalaman luar biasa di Merbabu. Terus cuaca juga mendukung dari berangkat sampai pulang besok dalam keadaan sehat. Dan seusai briefing, kami pun bersiap untuk memulai perjalanan. Kami berdoa terlebih dahulu supaya tidak terjadi sesuatu insiden atau sesuatu hal lain yang tidak kami inginkan. Dan akhirnya perjalanan kami pun dimulai. Oke, jadi pilihannya ojek atau jalan kaki? Ojek ya. Ojek. Oke, saat ini kita tim ojek. Dan untuk pertama kalinya akhirnya aku pun mengojek nih. Ini ojeknya sampai mana, Mas? Hah? Tarifnya berapa biasanya? 15 kalau naik. 1 kali. Bener-bener selama naik gunung baru pertama kali nih saya naik ojek. Awalnya cukup takut karena medan lumayan curam, tapi ternyata pemandangan di depan mata saya sungguh luar biasa. Selepas naik ojek, kami pun harus berhenti dan mulai berjalan nih. Naik gunung itu Nikmatin, terus sambil sebat, sambil ngopi, emang ya? gimana Bang, aman? Jauh ini Oh iya, sedikit info nih, buat tarif ojek tadi kita dikenakan Rp15.000 ya, itu untuk perbatasan ladang. Tapi kalian juga bisa nih ngojekin tas carrier kalian sampai pos 1.
Untuk biaya registrasinya sendiri secara online bisa kalian cek ya di website Taman Nasional Gunung Merbabu. Sekarang kita dengarkan ceramah dari Bapak Arif. Halo teman-teman catatan lestari. Ini adalah pendakian pertama kita setelah kita menikah. Mungkin ini bisa dibilang honeymoonnya ala Orilinius. Cukup sekian, terima kasih. Oh iya, bagi kalian yang belum tahu nih, perkenalkan partner baru saya yaitu Arif. Dan ini adalah kakak yang nemu di Gunung Selamet nih. Saya biasa memanggilnya Bang Awe. Oh iya, dua teman lagi namanya Anggi dan Ikoh ya. Mereka berdua adalah cewek nih. Gimana? Beban karir di punggungmu tak seberat beban hidupmu. Apakah benar? Salah. Yang benar? Supaya berat carrier. Berat carrier. Mana pendakiannya? Yang berat adalah menghadapi kenyataan. Yang berat adalah saat minta anak. Jadi gimana Bang? Masih aman? Pundak itu beban kita, semangat. Kurang lebih 5 menit lagi sampai puncak. Selama perjalanan kami bertemu beberapa pendaki lain nih. Tentu saja setiap kami istirahat kami menyempatkan untuk mengobrol. Selama kurang lebih 45 menit kami berjalan, akhirnya kami pun tiba. Yap, di pos 1. Namun tak begitu lama kami di pos 1. Selesai beristirahat, kami bergegas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Selepas pos 1, kami menemukan sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Dan kemudian jalan mulai menanjak. Lagi-lagi kami berpapasan dengan pendaki lain nih. Kali ini kami berpapasan dengan para pendaki senja. Sudah berusia 40 tahun ke atas. Mereka lumayan gokil nih. Oh itu benar. Lagian gelem kok gowo-gowo kayak ngono. Langsung banget gitu ya kan. Pendaki perlu tahu enggak? Ayunya dilipet-lipetin takut dipinjam. Kan gitu di bawah rimbun kalau dipakai, guys. Iya, beneran. Gue baru pertama kali ngelihat pendaki bawa payung. Dan saya tahu payung. Kan gue pinjem. Oh iya, yang foto kita berdua itu. Padahal gue ini masuk. Ampun dah. Selesai beristirahat dan bercengkrama, kita memulai lagi nih untuk perjalanannya. Kali ini kadang kita menemukan landai, kadang menemukan jalur yang menanjak. Dan akhirnya kita pun sampai di pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 sendiri memakan waktu sekitar 1 jam. Cukup lama kami beristirahat di pos 2. Kami menyempatkan untuk sholat lalu makan siang terlebih dahulu. Oke, saudara-saudara. Makan dulu, makan. Hai guys. Kenyangin perut, jangan cuma perasaan. Apa gue? Apa itu? Satu butir nasi adalah nyawa untuk kalian. Lo galau. Kamu tinggal pacar kamu. Enggak. Pacarnya. Saya yang ditinggal, dia yang ditinggal. Jadi
selesai beristirahat, kami pun memulai lagi perjalanan. Kali ini perjalanan lebih menanjak nih treknya. Beberapa kali saya harus beristirahat karena napas sudah terlalu ngos-ngosan. Oh iya, info buat kalian yang mau naik Merbabu via Tekelan, di pos 2 ada sumber air ya. Dan untuk trek berat menurut saya itu pos 2 ke pos 3 ini. Jika kalian membawa carrier itu sungguh-sungguh ujian. Dan jika ada space landai, usahakan untuk beristirahat dulu ya. Halo, siapa namanya? Lestari. Salah, yang nanya masih itu, bukan aku. Kelabi tahu. Ya udah nggak jadi. Oh iya, buat kamu yang mau beristirahat, di sini ada space landai di akasia tunggal dan akasia kembar. Usahakan untuk beristirahat karena setelah itu kalian akan menemui trek yang begitu menanjak di Sabarnak 1 dan Sabarnak 2. Kok ketemunya ini lagi? Iya, makan dulu. Bangun pondasi, lanjut ngecor. Dan setelah melalui kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya kita pun sampai. Yap, di pos 3. Setelah sepakat, akhirnya kita pun mendirikan tenda di pos 3 untuk bermalam. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Selesai mendirikan tenda, akhirnya kita pun memasak, kemudian makan, dan setelahnya kita beristirahat. Sekitar jam 11 malam, ternyata angin kencang. Badai mulai datang. Kami was-was dan gak bisa tidur nih. Selamat pagi Mentari. Pagi pun tiba. Akhirnya sekitar pukul 6 pagi saya bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Karena tanpa membawa beban, dari pos 3 menuju pos 4 hanya saya tempuh sekitar 15 menit. Dan tanpa beristirahat, akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak pemancar. Sungguh indah kuasa Tuhan. Penat dan lelah yang dirasakan terbayarkan oleh pemandangan yang sungguh luar biasa. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 45 menit, akhirnya saya tiba di puncak pemancar. Tanpa menunggu lama, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Karena cuaca makin berkabut, saya pikir tidak terlalu baik jika terlalu siang untuk berjalan. Nah, setelah menemukan beberapa kali trek landai, akhirnya saya pun harus dihadapkan dengan trek yang menanjak.
Cukup lama saya berada di trek ini. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kita pun sampai di Puncak Syarif. Nah, untuk estimasi perjalanan sendiri, jika kalian camp di pos 3 kurang lebih 3 jam ya untuk menuju dari pos 3 ke Puncak Syarif. Karena cuaca berkabut, kita memutuskan untuk di Puncak Syarif saja, kemudian kembali ke pos 3. Dan buat kalian yang mau ke Puncak Genteng Songo atau Puncak Triangulasi, masih akan menempuh perjalanan dari Puncak Syarif kurang lebih 1 jam ya. Dan akhirnya terima kasih Tuhan, terima kasih Merbabu, terima kasih Indonesia. Salam lestari.